Pemerintah Indonesia telah menghibahkan 10.000 ton beras kepada rakyat Palestina. Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Wih, ini seru ini. Iya. Ini panas nih. Antar negara ini. Iya, betul. Karena di awal Juni tahun 2025, Menko Pangan Zulkifli menyebut bahwa pemerintah siap mengirimkan bantuan beras sebanyak 10.000 ton dari cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Iya. Maka pada tanggal 7 Juni, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman secara simbolis menyerahkan hibah bantuan 10.000 ton beras kepada Menteri Pertanian Palestina Rizbastir Salimia. Bantuan ini diberikan langsung atas arahan Pak Prabowo. Jadi kira-kira bagaimana tanggapan Bro? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan kebijakan ini. Alasan yang detail kenapa tidak setuju itu apa? Karena kenapa lebih mementingkan negara lain? Kenapa tidak fokus melihat kekurangan atau kelemahan atau kesengsaraan warga Indonesia? Orang Indonesia masih banyak yang miskin. Orang Indonesia masih banyak yang susah makan saat ini. Sebenarnya Bro ini dengan mendengarkan berita ini, Iya. 10.000 ton beras diberikan kepada rakyat Palestina, marahkah, kecewakah, atau apa? Campur aduk, marah, kecewa, sakit hati. Kalau saya bisa ilustrasinya seperti ini, saya punya keluarga, Iya. kemudian tetangga saya mungkin ada Kekurangan, ya, kekurangan. kekurangan. Kemudian saya ambil beras saya dari rumah, terus saya berikan ke keluarga saya, ke tetangga Orang lain, saya, iya. sedangkan anak saya belum makan. Iya. Itulah misalnya, Iya, ya. iya. Ilustrasi seperti itu. Ya. Tapi akan selalu ada pembelaan dari pemerintah. Ada komentar itu pasti. Pasti ada pembelaan. Misalkan, ya mereka kan udah dibombardir, sudah menderita atau perang dan sebagainya. Iya, benar. Apakah itu masuk akal menurut Bro? Saya nggak masuk akal itu. Seharusnya gimana? Ini dulu, kan sama-sama manusia nih. Iya, Dibilang benar. nanti kemanusiaan. Iya benar. Di Palestina manusia. Warga Indonesia pun manusia. Ya kalau Iya. sama-sama manusia ya ngapain jauh-jauh ke sana ngirim bantuan? Coba lihat daerah timur, lihat daerah Papua sekitarnya. Di Jabodetabek aja deh, yang sekitar pemerintahan pusat, sekitar Jabodetabek saya yakin banyak orang susah makan, banyak orang pengangguran, banyak orang yang belum ada berasnya di dapurnya. Sekarang 10.000 ton, Bro. 10.000 ton itu nggak sedikit, banyak itu. 10.000 ton itu bagi saya itu luar biasa. Kayaknya kalau kita dikasih 1.000 ton sampai seumur hidup nggak perlu beli beras ya? Wih, udah nggak tahu lah. Iya kan? Kita berbasis data lah. Iya, benar. Pemerintah sebenarnya tahu data itu. Yang pengangguran berapa juta jiwa orang Indonesia saat ini. Tapi memang menurutku para pemerintah ini atau pengambil kebijakan ini mengambil sesuatu itu berdasarkan supaya viral kali. Satu menurutku kalau kasus beras ini Iya. kayaknya bukan untuk kemanusiaan, bukan hanya membantu tanda petik manusia, Iya, benar. tapi hanya membantu segelintir satu golongan. Iya, maksudnya. Iya. Untuk menunjukkan Iya. bahwa kami ini saudara. Iya, gitu ya, satu golongan. Kami ikut prihatin tanpa melihat bahwa warganya pun masih banyak yang miskin dan banyak makan. Benar. Satu golongan tertentu atau suatu kelompok tertentu, suatu etnis tertentu, yang semacam itu aku lihat. Seandainya negara lain yang seperti itu, apakah dibantu negara Republik Indonesia ini? Contoh misalnya Kayaknya mayoritas menurut aku. ya, misalnya kita bola negara Timor Leste lah, yang tetangga kita nih, kelaparan nih. Apakah pemerintah itu memberikan bantuan 10.000 ton beras kepada rakyat Timor Leste? Contoh misalnya Timor Leste ya. Timor Leste Saya mungkin enggak. ada bencana gitu. Tidak akan. Tidak akan ya. Tidak akan. Itu. Tapi karena ini atas nama Palestina, tahu lah ya, tahu lah. maksudnya, kita tahu ya. Tahu lah Palestina. Karena di antara kita pun warga negara Republik Indonesia sering berdebat tentang ini. Iya benar. Bahkan bagi saya mereka itu lebih keluarga dengan keluarga di Palestina dibandingkan orang di Indonesia sini. sendiri. Iya benar. Lebih keluarga dia nggak mereka di Iya. sana. Bahkan sampai mati-matian mereka bela ya. Oh mati-matian sampai hilang nyawa gitu ya. Maksudnya, apakah sebaik itu kalian kepada warga Palestina? Soal mindset sih. Padahal yang kita tahu ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi di Palestina. Yang kita tahu di sana terjadi perang dan perebutan
daerah atau lahan tanah lah ya dibilang. Iya. Dan bagi kita, menurut saya pun, jangan kita lebih tahu urusan rumah tangga orang lain dibandingkan kita gitu. Iya. Kita lebih tahu gitu dalam rumah tangga orang. Dan kita menjadi apa ya, kayak tukang kompor-kompornya gitu loh. Aku paling lucunya gini ya, berdebat lah soal Israel Palestina. Iya benar. Orang Indonesia berdebat sampai cekcok, mau di tongkrongan, di coffee shop atau di rumah gitu. Orang yang berdebat ini belum pernah ke Israel dan belum pernah ke Palestina. Benar. Kan goblok menurut aku gitu. Dan sekarang aku tanya bro, kau mendukung siapa sebenarnya? Israel atau Palestina? Kalau soal mendukung apa dulu nih? Iya dalam arti hal perang ini, apapun lah gitu. Ya hal inilah. Ya pasti dukung Israel. Iya benar. Kalau saya gini, saya lebih ngambil sisi tengahnya. Saya nggak mendukung siapapun. Iya. Karena bagi saya mereka perang dua-duanya salah dan dua-duanya nggak mau berdamai gitu. Satu mempertahankan daerahnya, satu merasa itu punyanya gitu. Iya. Jadi saya nggak bisa bilang Palestina salah, Israel salah, atau Israel yang benar, Palestina yang benar. Bagi saya ya kalau kalian memang punya jiwa kesatria ya berdamailah demi masyarakat kalian itu gitu. Jangan maaf kata karena perang ini kalian mengemis ke negara lain. Ya, dimanfaatkan gitu loh. Jadi apalagi kita tahu lah media sosial ini ya, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Dan seperti yang bro bilang tadi bahwa kita belum pernah ke sana, belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina. Tetapi yang kita sikapi adalah bagaimana respon pemerintah Indonesia dan warga Indonesia yang notabene mayoritasnya lebih mendukung ke Palestina. Dan dengan cara memberikan beras tadi. Kan itu kayak kebijakan yang sangat tidak manusiawi untuk warga negara Republik Indonesia yang lagi menderita gitu. Sedangkan kalian melihat penderitaan orang jauh di sana, sedangkan penderitaan warga negara Indonesia yang dekat dengan kalian yang setiap hari bergaul bersama itu tidak memperhatikan. Iya. Ini yang viral ini pernah lihat nggak mungkin di medsos baru-baru ini, 1 minggu terakhir ini dibuka lowongan kerja di sebuah perusahaan 50 kan jatah yang berapa ribuan nah itu maunya kalian kasih beras itu ke orang yang nganggur itu loh. Banyak pengangguran di Indonesia jutaan, baru angka kemiskinan luar biasa. Yang masuk orang miskin di Indonesia itu jutaan juga, 10%. Dengan warga kita sekitar 280 juta sekian lah. Setahu sekitar berapa persen itu? 10%. Orang miskin. Miskin banget guys. Orang miskin. Itu berarti sudah di angka 28 juta. Iya. 28 juta orang, jiwa orang miskin Indonesia, kasih 10.000 ton itu ke situ. Yang pengangguran juga, jutaan orang pengangguran. Kasih itu, yang viral itu di Bekasi, di Jawa Barat, yang banyak itu. Di Batam juga, yang sampai masuk parit itu. Yang melamar itu ribuan kan? Melamar pekerjaan sampai masuk parit jatuh. Kasih ke situ, beras itu. Ribuan pengangguran itu. Saya baca kan ada thumbnailnya kan. 10.000 ton beras kirim ke Palestina. Dikirim ke Palestina. Iya kalau sampai menteri. Dulu kuliah viral beritanya banyak bantuan dari Indonesia tidak sampai ke sana. Entah kemana larinya. Itulah. Entah ke ISIS, entah kemana saya nggak tahu lah. Hamas katanya. Itulah. Nggak sampai ke penerima yang sebenarnya. Entah lari kemana bantuan itu. Sekarang banyak kan di jalan-jalan pun banyak orang minta uang, tulisannya di kertas-kertas itu untuk free Palestina. Mendukung untuk penderitaan warga Palestina. Padahal di sampingnya ada warga negara Indonesia yang lagi minta-minta. Iya, benar. Iya, luar biasa. Ya kan udah logikanya di mana itu kan dibuat kertas, ada karton ini tulis Free Palestina. Dia minta-minta dibikin banner panjang-panjang. Padahal di sampingnya ada pengemis-pengemis. Ada pengemis, ada manusia silver. Iya. Iya kan? Yang panas-panas terik matahari, ada pengamen yang nyanyi berharap dikasih 2.000. Kalian berpikir jauh ke sana. Kenapa nggak di situ dikasih loh? Warga kalian gitu. Otaknya rusak. Makanya saya pikir gini juga. Mudah nggak terjadi di keluargamu lah, artinya yang orang seperti ini. Pada saat nanti keluarga menderita, pemerintah lebih memperdulikan yang jauh di sana daripada memperhatikan keluarga kalian. Sangat miris sebenarnya saya pikir. Apakah serendah ini pola pikir menteri-menteri yang ada di sana itu? Apa yang mereka cari? Apakah popularitas dan terkenal dengan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh seperti itu gitu?
biar dianggap itu sebuah pencapaian Iya. juga, ya kan? Tapi saya kurang setuju sih, nggak setuju. Inilah kalau- Sangat tidak setuju lah. maaf kata ya, yang diambil menteri-menterinya bukan karena keahlian atau Iya. karena kemampuan, tetapi karena ada istilahnya Kawan-kawan politik iya, lah, politik, teman-teman politik atau ada lah. balas jasa. Iya. Dia nggak mengerti tentang sana, dia jadi menteri itu. Menteri Perekonomian kan, Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Iya, Justru mengurusi negara lain. iya. Kenapa nggak mengurusi Warga yang Kita. bertani lah kok. Iya. Sekarang negara kita itu anak mudanya malas bertani. Kenapa? Karena harga dari hasil tani itu dihargai murah. Iya. Kok ngapain bertani kalau Prospek harganya cuannya nggak ada. pada saat Iya. berlimpah harga nggak stabil, rendah banget. Jadi ya pesan sih sebenarnya, jangan terlalu mengurusi negara lain. Atau Negara kita aja nggak negara beres. kita jadi urusi. Belum beres kita. Terlalu naif kita sebagai warga negara Indonesia yang sebagai pemangku kebijakan Iya. dan keputusan yang lebih peduli dan care kepada masyarakat di luar negara kita sendiri gitu. Negara kita ini masih bisa bilang miskin lah gitu. Miskin, Yang banyak di Asia, penganggur. di Asia Tenggara aja kita pun masih belum nomor satu. Belum. Thailand, Vietnam itu kalau dari sisi pangan ya, pertanian jauh di atas kita. Karena Nggak lawan kita banyak itu, jauh kali. hasil pertanian dari Thailand itu ke Vietnam masuk Indonesia, Masuk Batam Indonesia. masuk, Batam masuk. di ekspor ya, diimpor ya di sini ya. Lihat pasar-pasar di Batam ini, mangga Thailand banyak kali. Diimpor ke negara-negara Indonesia. Jadi padahal kita negara agraris, negara pertanian, tapi pada faktanya Menteri Pertanian kita mengurusi apa? Hibah beras 10.000 ton. Kalian catat itu siapa namanya itu? Iya. Zulkifli Hasan. Masih banyak PR lah soal subsidi pupuk segala macamnya, kadang nggak nyampe ke tangan masyarakat, langsung ke konsumen pengguna Iya, ya. benar. Itu banyak digelapkan, banyak harga nggak sama segala macam. Itu pokoknya banyak hal-hal yang nggak mengenakkan lah di dunia pertanian kita sebenarnya. Banyak hal nggak mengenakkan. Memang kalau kita pikirin memang kadang kenapa saya lahir di Indonesia ya? Cuman nanti udah lagi gitu, ya udah pergi aja. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Kita merasa kayak kecewa, marah, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya gitu loh. Sedangkan pemerintah itu banyak banget di sana. Ada menteri, Iya, menteri, benar. wakilnya kan gitu, asistennya dan sebagainya. Ada lagi gubernur, ada wali kota, ada ini dan sebagainya. Terus kalian kerjanya apa gitu loh? Sehingga kalian lebih mengurusi negara lain dibandingkan negara sendiri. Negara sendiri. Ya, bagi yang masih punya akal sehat, warga-warga yang punya masih akal sehat, kita harus bisa mensuarakan tentang ini. Iya. Kalau kita diam-diamkan aja, suruh arahan aja. Makanya banyak orang bilang nggak usah bayar pajak lah, karena memang kayak bener Malas tuh, kan, iya. sakit kan maksudnya. Kita bayar pajak, uang itu digunakan untuk udah korupsi, Baru dikirim ke dikirim ke negara lain. negara lain. Iya. Lalu teman-teman kita yang di Indonesia yang bayar pajak itu kan Buat pertemuan yang tidak penting di hotel dan sebagainya. mewah, iya kan? Angkat banyak asisten sebagainya, ajudan, Iya. mobil kendaraan dan gaji sebagainya. Ah, nggak tahu lah. Seandainya tidak ada orang-orang seperti ini, kita ini kurasa bisa tanpa kerja makan Bisa. di negara ini. Iya. Itulah ya si Pak Mahmud MD bilang ya, kalau hasil korupsi itu dikumpulin semua yang dikorupsi itu, kita per satu orang bisa dapat 20-30 juta per orang ya, mau sampai dari bayi yang baru Iya, lahir benar. dapat gitu. Udah punya hak dia. Iya, dapat. Kalau bisa ditagih semua hasil dari korupsi uang sama barang-barang Iya, itu benar. semua, Aset-aset mereka aset ditagih di situ dan dibagikan ke warga negara Indonesia, dapat 20-30 juta per kepala. Bayangin lah segede itu. Saya pikir bro, kenapa saya buat tadi podcast seperti ini? Karena saya baca-baca tentang 10.000 ton ini masih terbayang-bayang gitu. Iya benar, banyak kali itu. Kadang miris melihatnya, kenapa nggak langsung diberikan kepada warga yang Miskin. sangat-sangat membutuhkan di negara kita ini, kok sampai ke negara sana. Dan maaf kata di Kominfo itu banyak yang mendukung. Banyak di pemerintah. Mantap kali katanya. Padahal mungkin yang mengerti itu masih kelaparan. Kan kantor pusat bilang lah istana presiden di Jakarta, Iya. kementerian di Jakarta. Iya. Di Jakarta di pinggir-pinggir kali itu yakin aku banyak yang nggak bisa makan itu. Kenapa kalian ke situ kalian bagiin? Sekitar Jabodetabek lah, di bantaran-bantaran sungai itu, kolong-kolong jembatan itu banyak yang nggak makan. Parah kali. Tapi ya mudah-mudahan lah kedepannya ada perubahan lah. Iya benar.
Misalnya jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini lagi. Ambil kebijakan yang nggak masuk Kebijakan akal. Memang pasti pro dan kontra pasti ada, pasti ada. Oke lah bro ya. Semoga pemerintah kita ke depan apalah ya, punya mindset, punya tindakan, membuat regulasi yang bagus untuk warganya. Iya benar. Kayak Thailand, Vietnam, Cina itu ya memang orang itu buat kebijakan ya sangat mendukung sekali ke warganya gitu. Tidak hanya untuk pejabat aja. Iya gitu. Itu yang gue nilai dulu kita kalahin banyak aspek. Kita nggak bisa menang loh. Thailand, Vietnam itu. Iya benar. Orang itu udah melaju di depan jauh kali. Jauh udah. Vietnam ini luar biasa tapi. Ekonominya, investor asing udah kesana masuk, Apple, Microsoft, kesana semua. Karena memang kita ini pemanusia yang di pemerintah itu lebih memikirkan secara untuk kepentingan sendiri, Iya. keluarga dan kroco-kroconya. Sebenarnya nggak ada idenya Nggak ada. untuk kemajuan negara Nggak ini. ada, Nanti 5 tahun kemudian kampanye lagi datang nampak Iya, hilang. benar. Jadi muncul timbul tanpa ada kebijakan ya kita gini-gini aja. Bentar lagi udah mau 80 tahun merdeka. Iya, gitu aja. Gitu aja. Jadi Nggak saya ada. pikir mendinganlah Indonesia ini pecahkan aja lah. Cina, Korea Selatan di tahun yang sama, misalnya 80 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, orang itu lebih miskin. Iya dari Cina, iya benar, menurut data ya, sejarah ya, Cina, Korea Selatan itu, Iya, lebih miskin. mereka lebih miskin banding kita. Tapi Iya. sekarang, wah, kayaknya Cina, Korea, Cina lah dulu bilang ya, kita lihat di Iya, medsos, benar. karena kita belum ke Cina Iya ya. benar. Mereka sepertinya hidup udah di tahun 2150 gitu. Iya. Kita tinggal 100 tahun ke Itu tahun yang lalu kan? Ini merupakan gambaran rakyatnya 100 tahun yang lalu. Iya, kita udah tinggal 100 tahun yang lalu, kita udah tinggal gitu loh. Jadi pengen ke negara maju sebenarnya. Pengen ngejar itu susah kayaknya. Oke, Pak. Susah ya? Susah. Susah kali. Ya udahlah, inilah PR Ya, pemerintah. tujuan yang kami bikin adalah menyampaikan bahwa ada 10.000 ton beras yang Ke Palestina. dipindahkan ke Palestina. Padahal warga Indonesia sendiri Banyak. yang belum bisa Jadi makan. menurut kalian bagaimana respon kalian? Apakah kalian mendukung atau tidak? Ya kembali ke Komen. Terima kasih bro. Ya, Thank you. thank you. Salam akal sehat.